Pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia telah mengubah berbagai tatanan hidup masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan seperti bekerja, sekolah, dan berpergian terpaksa dihentikan sementara dan beralih menjadi kegiatan daring atau online. Gaya hidup baru di tengah pandemi rupanya juga melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan streaming. Kebiasaan ini dinilai sebagai salah satu sarana hiburan di tengah kegiatan yang harus dikerjakan di rumah. Apalagi mengingat bahwa bioskop juga harus ditutup demi mencegah kerumunan dan potensi penyebaran virus corona. Berdasarkan Kompas mengenai pendapatan pada kuartal 4 2019 lalu, Netflix melaporkan pendapatan mencapai 5,47 miliar dolar AS dan laba per sahamnya mencapai 1,30 dolar AS. Hasil survei Alfara Research Center menunjukkan bahwa menonton film berada dalam urutan ketiga pada aktivitas hiburan yang dilakukan selama di rumah, yakni sebesar 57,8%. Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada April 2020 lalu menunjukkan drama Korea juga tampaknya berhasil merebut hati masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Hasil riset tersebut mencatat adanya peningkatan durasi menonton drama Korea. Rata-rata responden menghabiskan 2,7 jam sehari sebelum pandemi COVID-19 dan meningkat menjadi 4,6 jam per hari saat pandemi. Halo, nama saya Dinda Karenina. Saya merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Kegiatan saya selama pandemi ini sih lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton secara online. Saya menghabiskan waktu selama 8 jam kayaknya perharinya untuk nonton online. Untuk pembagian waktu antara tugas sama nonton, biasanya kalau ngerjain tugas kuliah itu saya pagi, misalnya sekitar 3 jam lah, pokoknya harus sudah selesai, harus fokus supaya saya selanjutnya bisa fokus gitu nonton online-nya. Nonton online itu gampang karena kan tinggal harus ada akses internet aja, terus kita bisa nonton mau tiduran, mau duduk, mau di mana aja, terus juga tinggal nontonin aja. Dan apalagi kalau tontonannya itu seru, pasti kan bikin lupa waktu. Saya tuh nggak terlalu tertarik gitu sama program yang ada di TV, dan juga kayak bukan selera saya aja gitu, jadi ya males nontonnya, mending saya nonton streaming online. Halo, nama saya Teresia Namulia. Saya kelas 8. Kegiatan saya sekarang adalah kelas online, menonton film, dan kadang membantu orang tua. Kadang sih biasanya aku nonton 7-8 jam sehari. Ya karena di saat ini mau ngapa-ngapain susah, apalagi mencari hiburan. Ya yang bisa aku lakuin ya cuma nonton. Kalau film digital sekarang tuh banyak banget pilihannya dan juga seru-seru. Sedangkan kalau di televisi siarannya diulang-ulang terus, agak ngebosenin dan juga aku gak terlalu suka. Hai, nama aku Gita Riana. Saat ini berkuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Selain berkuliah, aku juga bekerja sebagai graphic designer di perusahaan logistik. Jadi aku tuh kalau nonton film, spend waktunya tergantung dari episode film itu. Kalau serial, kalau misalnya film, sehari itu bisa 2-3 film. Pembagian waktunya tuh kalau lagi ada waktu luang aja. Tapi kalau aku stres juga lagi ngerjain banyak tugas, pasti nonton film dulu buat nyari inspirasi. Intensitas aku nonton film itu bertambah saat pandemi. Kenapa? Karena gak ada yang bisa dilakuin lagi. Misalnya kalau liburan itu kan pas sebelum corona bisa jalan-jalan bareng teman, keluarga. Tapi kalau misalnya sekarang pandemi, ya cuma nonton film yang bisa menghibur saya. Kalau dampak negatifnya itu jadi males ngapa-ngapain, males kerja, males kuliah, males mandi, males segala hal. Terus kalau dampak positifnya jadi bisa belajar bahasa
bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Selama pandemi ini kita kan semua di rumah ya. Kita biasanya mempunyai kegiatan di luar rumah gitu. Jadi biasanya pasti kita pulang ke rumah itu cuma buat istirahat gitu kan. Nah, selama pandemi kita dipaksa, dalam tanda kutip ya dipaksanya, maksudnya kita dipaksa untuk tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama dan melakukan kegiatan yang bisa dibilang jadinya berulang-ulang kali gitu kan. Jadinya repetitif gitu kegiatannya. Nah, salah satu bentuk pelarian ketika ada pengulangan kegiatan tadi itu bisa memunculkan yang namanya rasanya bosan gitu, jenuh gitu kan. Jadi salah satu cara untuk lari, atau bukan lari sih, lebih untuk mengatasi si rasa bosannya adalah mencari hiburan. Nah, salah satu hiburannya adalah dengan nonton film gitu. Jadi memang si film ini dari awal juga film kan dibuat untuk memberikan hiburan gitu kan. Jadi memang untuk menghibur para penonton gitu. Jadi ketika udah nggak punya pikiran, maksudnya bukan nggak punya pikiran, nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran untuk melakukan kegiatan lain, ya jadinya pelariannya udah nonton aja deh gitu. Oke, kalau dampak negatifnya, jadi semua hal pasti ada dampak positif negatifnya gitu ya. Kalau kita ngomongin dampak negatifnya dari film, itu bisa banget ada, karena film kan itu bisa dibilang sesuatu yang menghibur tapi tidak real gitu kan. Jadi sebuah hiburan dari tayangan digital aja. Jadi biasanya berdampak negatifnya ketika si film itu jadi sumber utama untuk mencari kebahagiaan gitu. Jadi ketika film itu udah menjadi sumber utamanya, itu bisa berdampak negatif gitu. Karena harusnya yang namanya kebahagiaan itu bukan dari sesuatu yang kayak film atau mungkin kegiatan-kegiatan lain gitu. Sumber kebahagiaan itu bukan hal-hal kayak gitu, tapi itu memang sumber hiburan gitu. Itu jadi dampak negatifnya ke sana. Jadinya menggantungkan kebahagiaan ke hal-hal yang seharusnya tidak digantungkan ke sana gitu kan. Nah, terus dampak keduanya juga adalah kita jadinya lebih merasa senang ketika nonton film dibanding ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita udah mengalami kekurangan minat untuk berinteraksi sama orang lain, apalagi itu diakibatkan oleh film gitu, itu bisa menandakan kalau film itu sudah berdampak negatif buat diri kita. Karena harusnya film itu kan membuat kita jadinya lebih senang, lebih bersemangat gitu kan, untuk meningkatkan produktivitas gitu. Tapi kita malah jadinya mungkin lebih banyak melakukan kegiatan yang untuk menghiburnya aja dengan nonton film, produktivitas yang lain jadinya tertinggalkan. Bahkan teman-teman juga yang harusnya kita bisa catch up sama mereka, tetap connect sama mereka, malah jadi nggak connect sama sekali gitu. Layanan digital menurut saya seperti Netflix, video, review dan seterusnya itu tidak bisa muncul begitu saja. Ada teknologi, ada kembali internet yang pesat, situasi kondisi saat ini COVID ya, orang di rumah terus, jadi orang nggak bisa nonton ke bioskop, terus kemudian orang juga tidak bisa mungkin kalangan muda terutama ya, itu menjadi lebih tidak. Jadi perkembangannya cukup pesat, ditambah dengan tren-tren film-film drama Korea tadi, jadi semakin ramai orang ke sana. Meskipun sebenarnya yang nonton TV lain-lain digital itu tidak hanya penikmat Korea saja, ada macam-macam. Ada yang suka bola, dia nonton bola, ya. Ada banyak pilihan lah seperti itu. Nah, tapi memang situasi ini dan hal-hal lain tadi yang saya sebutkan itu mempengaruhi kenapa orang tertarik untuk menikmati layanan digital. Tapi ingat, pasarnya beda dengan yang ada di televisi, dengan ada yang bioskop. Pasarnya beda, cara menikmati orang itu beda-beda. Dua, tentang film Korea tadi, drama Korea tadi, itu juga itu cuma saya melihatnya ini sebagai sebuah tren saja. Nanti kalau misalnya ada tren baru, ini pasti akan tersingkir. Jadi seperti pertarungan budaya lah. Nah, film Korea, drama Korea, nanti ada Jepang, ada Hollywood ya. Hollywood juga mungkin sekarang sedang bersiasat gitu. Gimana caranya kita bisa beruntung? Atau jangan-jangan orang Hollywood investornya, misalnya gitu ya. Kita beli perusahaan-perusahaan dirinya, selesai. Yang penting kita dapat duit, misalkan seperti itu. Nah, tidak serta-merta juga penonton itu menjadi penonton yang masif. Enggak. Ada mungkin yang sangat tidak mau lepas dari situ gitu ya.
candu gitu, ada mungkin yang juga nonton hanya sekedarnya saja. Jadi saya pikir itu ya. Dan tren ini juga tidak lepas dari tadi pemberitaan media massa, media sosial, ya, postingan-postingan para penontonnya, ya. Kemudian dipakai juga bintang-bintangnya sebagai duta produk. Jadi itu saling berkaitan lah satu sama lain. Kenapa ini menjadi sebuah tren besar? Ya, saya pikir itu kawan-kawan. Nah, tapi dalam menyikapinya kita harus kritis, ya. Gak ada salahnya kita menikmati Korea, gak ada salahnya kita menikmati Hollywood, gak ada salahnya kita menikmati. Tapi kita tetap harus kritis kepentingan, kita harus paham. Kalau kita nonton terus-menerus, apa dampaknya buat kita? Jangan gitu. Kemudian kepentingan apa yang ingin disampaikan. Jadi sampai ke arah sana lah ya, sehingga kita harus dengan cerdas mengamati ini dan harus bijaksana menyikapinya. Itu kalimat penutup saya. Terima kasih.